Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Mufil Fatoniawan. Teman-teman bisa panggil saya Tony. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan 34 tema bakat dengan tetap pada kategori thinking talent, yaitu bakat input. Seseorang dengan bakat input yang kuat adalah seseorang yang senang sekali mengumpulkan referensi, informasi, wawasan, kemudian sumber daya, baik berupa wawasan, informasi, atau barang. Dia kumpulkan, dia cari, kemudian dia simpan. Meskipun dalam waktu menyimpannya dia belum tahu untuk apa barang yang dia kumpulkan, informasi yang dia kumpulkan, kemudian dia simpan itu gunanya untuk apa. Tapi dia yakin bahwa ketika dia menyimpannya, dia yakin suatu saat sumber daya yang saya simpan ini bermanfaat buat saya pribadi maupun buat orang lain. Ibaratnya sebuah spons ya, dia akan menyerap ketika dia sebuah spons ditaruh ke sebuah air gitu ya, genangan air, maka dia akan langsung menyerap segala cairan yang ada di situ, di genangan air itu. Maka ibarat seperti itu, ketika orang dengan bakat inputnya kuat, maka dia akan terus menyerap dan menyimpan semua informasi dan sebagainya. Ciri-cirinya mungkin bisa dilihat ya dari bookmark HP-nya yang banyak misalkan, atau menyimpan PDF tentang pelajaran atau wawasan-wawasan baru, artikel-artikel ilmiah dan sebagainya, atau menyimpan banyak buku gitu di rumah juga bisa. Itu ciri-ciri bakat input gitu. Atau mengkoleksi barang-barang tertentu gitu ya, itu juga ciri-ciri tentang bakat input. Jika tanpa bakat input, orang bisa mengkoleksi atau mengumpulkan segala referensi, tapi tidak ada kecenderungan untuk puas dalam mengumpulkan. Artinya ya mengumpulkan dalam secukupnya saja, tidak terlalu banyak. Misalkan ketika seseorang dengan bakat input yang lemah harus mencari sebuah referensi dan menulis dari sebuah sumber referensi, maka referensi yang dicari cukup mungkin satu atau dua buku itu ya yang dijadikan modal untuk referensi menulisnya. Tapi dengan bakat input yang kuat, dia butuh waktu untuk mencari tahu lebih banyak informasi yang untuk mendukung bahan menulisnya. Jadi lebih banyak buku yang dikumpulkan, bahkan dia akan punya banyak waktu lah, butuh banyak waktu untuk mengumpulkan itu semuanya sebelum menuliskan. Dan lebih mudah bagi bakat input ini untuk menuliskan ketika lebih banyak referensi yang digunakan gitu. Jadi kalau bakat inputnya lemah, maka mungkin cenderung satu buku dua buku sudah selesai dan dia cukup untuk langsung mengerjakan. Tapi untuk bakat input yang kuat, dia butuh berbagai banyak referensi gitu. Orang dengan bakat input yang kuat jika memiliki bakat learner dan analytical tentu unggul untuk mencari referensi-referensi ilmiah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan bahan tulisan ilmiah lainnya. Apalagi kalau ada communication yang kuat, maka bakat ini akan mendorong dia untuk menuliskannya atau mengajarkannya kepada orang lain gitu, atau memberi pengajaran gitu. Apalagi kalau ada developernya ya, membuat orang lain sukses, mengerti, paham, melatih orang lain berdasarkan apa yang dia serap gitu, apa yang dia simpan gitu, informasi apa yang dia dapatkan gitu. Apabila bakat input ini berdinamika dengan orang yang berbakat kuat disiplin juga ya, artinya dalam satu orang itu punya bakat input dan disiplin, maka dia dapat mengelola segala sesuatu yang dikumpulkannya cara benar, rapi, tertata, gampang dicari ya, benar-benar sangat rapi gitu. Apabila bakat input ini berdinamika juga dengan bakat communication ya gitu ya, jadi ketika dia mendapatkan pesan, dia langsung sampaikan pesan itu gitu ya, biasanya gitu. Nah, peran-perannya yang bisa diambil oleh orang-orang dengan bakat input kuat itu bisa jadi ilmuwan, penulis, peneliti, data analis, atau jurnalis. Nah, antara bakat input dan learner ada perbandingannya.
persamaannya dia sama-sama untuk dorongan untuk belajar atau mencari wawasan atau informasi baru. Namun jika bakat input, pencarian informasinya hanya sebatas mengumpulkan gitu ya. Mengumpulkan, mencari lebih banyak dan menyimpannya. Tapi jika bakat learner yang kuat, maka dia akan mencari tahu untuk mempelajarinya gitu, untuk belajar lebih jauh gitu ya. Kemudian ketika sudah selesai maka belajar lagi gitu. Dorongannya ke mempelajari kalau learner, kalau input dorongannya untuk mengumpulkan gitu, mengumpulkan wawasan. Kalau ini berbicara tentang wawasan pembelajaran dan sebagainya gitu. Itu aja teman-teman dari saya tentang bakat input. Kita akan melanjutkan dengan bakat-bakat yang lain. Tetap bersama saya Muhli Fatoniawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.